Mau beo apa ke bahasa Eri? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Udah lengkap kayaknya nih. Oke, bisa kita mulai ya. Teman-teman semuanya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke. Terdengar, Bu. Ya, alhamdulillah. Dimulai dulu Mas Abdul mana ya? Oh, di bawah. Ya, sebelum saya absen, dimulai dulu kelasnya. Mohon disiapin teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini beri nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita secara pribadi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya screenshot dulu ya. Semuanya mohon kameranya on dan menghadap ke kamera biar wajahnya terlihat semua. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Ya, kemarin saya sudah memang belum update sampai hari kemarin ya. Saya hanya ngecek ada yang mengirimkan link 2. Itu gimana mau, dan kebetulan linknya masih panjang. Nah, sekarang saya mau nanya, apakah linknya itu mau diperpendek atau gimana ya? Nanti soalnya biar saya hapus linknya, jadi jangan 2 gitu ya. Siapa ya kemarin, saya lupa. Saya, Bu. Mas siapa ya? Mas, itu kan masih panjang tuh. Nanti mau dipendekin aja, jadi biar pendeknya yang dipakai ya. Nanti biar yang panjang itu saya hapus ya. Yang malah yang baru. Kenapa? Yang panjang yang baru. Oh gitu. Enggak, itu dua-duanya panjang kayaknya. Terakhir nanti tak. Gimana Mas? Bu, Ya. saya juga Bu, baru ngirim yang linknya panjang. Barusan saya baru update yang linknya pendek. Oh ya, berarti misalnya nanti kalau udah ada update pendek, berarti panjangnya saya hapus gitu ya? Siap. Kalau Mas siapa tadi? Tata.
Mas Aka, gimana Mas Aka? Saya cek dulu isinya, Bu. Oh iya Lupa boleh. saya. Nah ini nih, saya share kali ya. Nanti biar saya tandain. Nah ini nih. Ini linknya belum Mas Abdul. Ini linknya ini masih email. Linknya nanti seperti iya. ini ya. Ya oke nggak apa-apa. Nah ini kan masakannya ada 2 nih. Saya sih sarannya dipendekin dulu. Jadi biar ketahuan. Terus Ya, Bu. Mas Aziz ini juga masih panjang. Oh, sudah pendek. Berarti yang panjangnya bisa dihapus ya nanti ya? Saya Oke. dihapus aja dulu, Bu. Iya, oke. Terus ini belum semua berarti ini baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih setengah. Belum, enggak setengah sih. Kurang 5 orang lagi. Ya. Oke, begitu ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke materi kita yang terakhir untuk teori ya. Untuk teorinya, ada yang mau didiskusikan? Kenapa? Angin. Nanya tugas aja, Bu. Boleh, boleh. Ya silakan. Yang Gimana? kemarin tuh, Bu, terkait face to face, saya lihat di foldernya itu kan ada bikin presentasi. Berarti termasuk bikin presentasi micro teaching-nya juga, Bu? Iya, ya presentasinya presentasi micro teaching saja. Oh, gitu. Jadi presentasinya itu teman-teman ini aja istilahnya ngopi ya, memindahkan dari lembar informasi yang di session plan itu ke slide. Nah, cuman nanti ketika kita offline nanti memang kita akan review, jadi nanti nggak apa-apa diedit. Yang penting slide-nya itu mungkin sudah dikreasikan sendiri gitu ya. Urutan nanti kalau mau menampilkan materi itu sesuai dengan session plan itu aja intinya. Jadi slide-nya Ya. itu ya. Karena kan sudah ada template-nya tuh, Bu, ya. Misalnya kalau mirip sama template ya nggak apa-apa, kalau mau dibagusin ya lebih bagus gitu, Bu. Kalau yang template itu mending urutannya nanti seperti baik. itu. Jadi urutannya seperti itu persis aja urutannya. Karena nanti biar teman-teman tidak bingung ketika micro teaching. Nah, cuman alangkah lebih baik gitu ya kalau desainnya itu beda gitu ya. Nanti sama semua. Ya kalau sempat, kalau nggak sempat nanti pas offline mungkin bisa dikreasikan lagi gitu boleh. Siap. Yang penting kontennya dulu sih, Bu. Kalau saya mikirnya gitu, isinya dulu nanti yang lain nyusul. Iya, nanti atribut-atribut yang lainnya nanti nyusul gitu ya. Bisa saja konten nanti bisa aja kan, nanti revisi juga bisa aja kan. Kadang kita mikirnya sekarang sama nanti itu bisa berubah, nggak apa-apa gitu ya. Siap. Baik, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Untuk tugas hari ini juga saya itu harapannya teman-teman itu yang penting paham dulu. Nanti memang perlu perlu kenyataan karena memang waktu kita nanti offline itu kan cukup panjang ya. Jadi sekalian tugas itu sekarang yang penting sudah ada gambaran dulu gitu ya.
terutama yang ini ya terakhir ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan mungkin insya Allah sudah tempat-tempatnya itu sudah jelas gitu. Sekarang juga tempat-tempatnya udah jelas, cuman kalau yang terakhir ini karena dia teoritis sekali gitu ya. Jadi apa ya? Saya tidak ingin kesannya itu cuma ya begitu gitu ya. Jadi biar nanti teman-teman bisa entah nanti dipakai atau tidak, tetapi ternyata benernya itu seperti itu kalau kita membuat evaluasi itu sebenarnya. Jadi kalau untuk unit yang terakhir ini nanti teman-teman itu saya harapkan melakukan uji coba. Uji cobanya itu bisa antar teman ya, atau kalau memang punya siswa bisa dibagikan ke siswanya untuk mengecek, atau memang kalau siswa nanti jangankan nanti untuk mengajar atau bagaimana lah ceritanya. Nanti saya pengen tugas untuk unit ini tuh nanti benar-benar hasil dari uji coba gitu ya. Jadi bukan perkiraan. Nah, itu harapannya untuk tugas yang terakhir. Jadi kalau unit ini nanti melakukan uji coba dulu, jadi tidak harus besok gitu ya. Jadi yang besok Jumat itu mungkin yang kemarin-kemarin aja ya, yang pokok-pokok. Jadi udah jelas, terutama yang mengidentifikasi itu, yang pertama ya matrik itu. Terus yang kedua lesson session itu ya, lesson session. Nah itu harus deal dulu nih teman-teman ya. Nah yang lain-lainnya nanti ya kalau bisa sih sebelum berangkat ke sini pokoknya ya. Saya harap teman-teman kan jadwalnya kan Senin ya. Iya, Senin. Senin tanggal 2 kan? Insya Allah. Insya Iya, Bu. Allah. Iya. Nah, sebelum teman-teman itu sampai ke sini, itu sudah selesai gitu ya. Untuk yang selain yang pokok tadi, jadi yang job sheet, yang komunikasi, terus yang lain-lain kemungkinan kayaknya saya lihat kalau yang sudah ngumpulin link tuh udah ya. Yang belum nih. Nah, yang belum dikerjakan kan waktunya masih panjang nih, weekend ya. Jadi ada hari ini masih Kamis, masih Jumat, masih ada waktu kan, Jumat, Sabtu gitu ya. Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu atau Jumat, Sabtu lah itu bisa dikerjakan. Begitu ya. Nah, jadi harapannya begitu. Jadi teman-teman nanti ketika setelah offline dengan kejuruan itu ya nggak apa-apa sih nanti melakukan revisi, tapi paling nggak itu tidak melakukan perombakan. Itu aja sih saya yang. Jadi utamanya mengidentifikasi yang matrik, lesson session itu udah fix gitu ya. Nah itu harapan saya itu. Kalau yang lain-lainnya nanti sebelum ke sini nanti saya cek lagi sudah sampai mana teman-teman gitu ya. Oke, begitu ya, bisa ya kira-kira ya. Bu, saya Bu, izin Gimana Mas bertanya Bu. Abdul? Ya. Saya kan jauh Bu, jaraknya. Saya dari pulau ke dari kota saya ke Makassar itu kan 1 hari perjalanan Bu kalau naik kapal. Terus saya butuh PCR lagi 1 hari Bu. Mungkin pokoknya saya berangkat besok ke Makassar. Oh gitu. Saya berangkat besok ke Makassar, terus kan hari Jumat. Terus hari Sabtunya itu saya PCR Bu. Baru terima hasil PCR lagi. Baru tanggal 1 baru bisa pergi berangkat dari Makassar. Tangerang kan, ke bandara. Jadi saya mungkin tanggal 1 sudah ada, insya Allah sudah ada di Tangerang kalau tidak ada masalah Bu. Tanggal 1 Bu. Bagaimana dengan saya tuh? Lah, ya kan meskipun ke Makassar emang nggak bisa mengerjakan kan tetap. Jadi, Bisa. nah ya makanya. Kecuali kalau pas di pesawat, nah itu baru ya kan di pesawatnya nggak 12 jam ya. Ya Bu. Ya pokoknya dicicil gitu kan, meski besok ke Makassar ya mungkin kan packing gitu ya. Masa packing juga setengah hari ya. Ya pokoknya bagaimana mengatur waktunya gitu ya. Kan tadi pagi udah kosong ya kan. Ya pokoknya waktu-waktu luang lah besok sambil nunggu PCR mengerjakan kan begitu ya. Kali aja ada rukhsah gitu nah Bu. Kenapa? Kali aja ada rukhsah atau keringanan gitu Bu. Oh, rukhsah. Ya, iya nggak apa-apa sebenarnya sebenarnya
ini dikejar-kejar itu bukan ini ya, ya memang keringanan, nanti kita akan ketemu lagi offline, itu waktunya juga masih panjang kan. Nah itu saya bilang kenapa misalnya sekarang yang penting konsepnya ada dulu gitu ya, sudah mengerjakan, atau memang kalau terpaksanya belum ya nanti berarti mengerjakan gitu ya. Nanti saya akan checklist, nanti saya laporkan, nanti kan maksimal idealnya itu kan sebenarnya Jumat ya kan, Jumat. Tetapi oke lah kan dikasih ruksoh tuh keringanan. Itu nanti saya ceknya berarti Minggu kan, nanti Senin baru saya laporkan. Oh ini yang belum ya, ya yang belum berarti nanti segera dilengkapi. Soalnya nanti ketika udah di sini tuh, nanti teman-teman udah capek soalnya kan ngelas terus ya. Karena kemarin sudah teori, jadi besok di sini berapa lama itu untuk teknis prakteknya? 4 bulan, Bu. Ibu, 4 bulan ya? Beneran? 4. Oh 4 bulan. Jadi masih panjang. Diskon. Oh 4 bulan Diskon ya? jadi 3 bulan, Bu. Agustus, September, Oktober. Oh iya Bu, 4 bulan. Bu Tia, mohon maaf Bu, mau nanya Bu. Apakah sudah ada kejelasan Bu? Maksudnya dari penyelenggara itu, dari BLK Serang itu, kami itu jelas luring tanggal 2 Bu. Ada perubahan kah atau tidak? Saya kemarin kami sekedar nanya ke, kalau nggak salah ke Pak Akso atau siapa, penyelenggara, ke Bu Rika juga itu, beliau bilang katanya masih nunggu Bapak Kepala Balai gitu bilangnya. Jadi mereka belum jawab jelas tanggal 2 tuh pasti nggak, masih nunggu Kepala Balai gitu Pak, gitu. Sedangkan seperti itu Bu. Nah, itu kapan? Soalnya Pak Kepala belum ada info tadi ya? Sore Bu, tadi sore. Tadi sore. Berarti kemarin Bu, kemarin Rabu sore berarti. Oh iya, soalnya ini kan Pak Kepala memang udah ada hari ini. Nah nanti nggak apa-apa ditanyain lagi saja ke Pak Aksanya ya, ke Pak Aksanya, karena kepastian terutama kayak Mas Abdul ini kan besok harus berangkat nih, udah nyampe Makassar ternyata diundur misalnya, kan kasihan ya. Jadi terutama yang jauh-jauh. Iya, tiketnya udah juga, tiket saya malah di-cancel sama airline-nya Bu. Tiketnya malah di-cancel sama airline-nya. Oh gitu. Saya mau beli tiket lagi tuh belum jadi. Ini benar bertanggal 2 apa enggak gitu. Oh iya, Kemarin apalagi malah di-cancel sama airline-nya. Oh, saya kira kalau tiket-tiket gitu biasanya penyelenggara yang mesen, enggak ya? Enggak, Nah, kita berarti sendiri baru nanti reimburse, Bu. Oke, berarti dipastikan saja dulu sama Pak Aksanya ya. Memang kita juga infonya itu belum. Kemarin itu baru info karena ini kan ini masih hari Kamis, tapi semoga makanya bilang saja terutama yang harus besok berangkat Jumat nih, nanti biar biar kepastiannya hari ini gitu ya. Nah itu bisa nanya ke Pak Aksa ya, nanti silakan ditelepon saja gitu. Jadi biar langsung dikonfirmasikan ke Kabit, koordinatornya ya, Bu Dewinya. Gitu ya Mas ya. Ya, memang harus dipastikan lagi nih mumpung masih nanti kita kan 3:30 tadi pagi nggak nanya lagi ya. Sebenarnya nggak apa-apa, iya sih. Atau WA aja, nanti WA dulu sama Pak Aksa. Pak gimana nih, soalnya besok ada yang harus berangkat. Kalau memang Senin berarti besok harus ada berangkat. Kalau misalnya besok nih, diceritain aja tuh yang besok berangkat tuh Mas Abdul, besok harus ke Makassar dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau misalnya, oh ya udah nanti nunggunya sampai hari apa misalnya. Nah itu kan biar ada info, di WA dulu aja ya. Makanya kita nunggu-nunggu, takutnya nanti infonya last minute baru nginfo gitu loh. Iya, soalnya iya sih, ini juga kan belum. Kita mau nanya mulu juga nggak enak jika ngejar-ngejar. Ya enggak, karena kan bukan yang ngejar-ngejar, masalahnya diceritakan aja alasannya, karena kalau tanggalnya masih tetap tanggal 2, berarti besok ada yang harus berangkat. Gitu ya. Gitu, jadi Jadi dipastikan saja. Untuk nanya ke Pak Aksanya di WA dulu, nanti kalau ditelepon gitu ya. Ini sebenarnya Bu Dewinya nelpon, tapi kita lagi ada kelas ya, nanti saja, nanti biar dikoordinasikan dengan Pak Aksa saja gitu ya. Gitu ya, Mas Burhan ya. Ya terutama yang jauh-jauh ya, kalau yang Jakarta sih nggak masalah ya, last minute juga, tetapi yang jauh-jauh ini
Kasihan. Jadi Iya, yang dari kampung gini nah, Bu. jadi maaf karena dijelaskan saja, maaf saya mohon kepastian hari ini karena besok berarti kalau tanggal itu tanggal 2, besok harus berangkat. Nanti saya sudah nyampe Makassar misalnya, tapi ternyata diundur kan berarti kan berubah. Jadi kan nanti administrasinya juga nanti takutnya kan nggak bisa atau gimana gitu ya. Jadi dipastikan saja hari ini. Oke begitu ya. Soalnya saya juga memang yang jelas itu memang kata info itu yang saya dapat. Kita kan istilahnya sebelum PPKM sudah jalan meskipun daring, itu memang tetap pasti jalan. Jadi kemungkinan sih tetap tanggal 2 kalau saya ini ya, cuman karena harus nunggu keputusan dari kepala, jadi nggak apa-apa dipastikan saja. Karena memang nggak mungkin, tapi masalahnya kan nanti luring ya. Jadi luringnya itu apakah benar-benar jalan atau tidak, nah itu perlu dipastikan. Gitu ya. Jadi hari ini di WA dulu Pak Aksanya, jadi biar dapat kepastian besok Senin itu sudah pasti apa belum gitu ya. Oke, baik, berarti kita mulai ya. Hari ini materi kita adalah menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Nah, di sini menilai kemajuan berarti sebenarnya kita melakukan evaluasi ya sebenarnya intinya, tetapi dalam konteks pelatihan. Nah, teman-teman belajar ini tujuannya adalah yang pertama mampu menyusun rencana penilaian peserta pelatihan, ya, mencatat dan menghimpun data kemajuan belajar peserta pelatihan, dan yang ketiga membuat keputusan penilaian dan memberikan umpan balik. Proses penilaian dalam pelatihan di sini, jadi ketika ada pelatihan itu ada perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian itu ya membuat soal gitu ya, jenis evaluasinya nanti seperti apa, terus pengumpulan bukti, kemudian menganalisa dan menentukan bukti, terus mengambil keputusan dan memberikan umpan balik. Nah, nanti kalau sudah menyatakan kompeten atau belum kompeten, ya, setelah mengambil keputusannya itu apa? Kompeten atau belum kompeten. Oke, sebenarnya evaluasi itu apa sih? Evaluasi itu yang pertama adalah proses mengukur dan menilai atau membandingkan hasil terukur dengan patokan atau standar yang ditetapkan sebelumnya, agar dapat diambil suatu keputusan. Jadi ketika kita mengevaluasi itu berarti kita mengukur kemampuan siswa dengan memberikan nilai gitu ya. Memberikan nilai apakah nilai yang dicapai oleh siswa itu mencapai standar yang telah ditetapkan atau belum. Yang kedua, evaluasi itu merupakan pengumpulan bukti kompetensi. Ya, jadi kalau kita bilang kompeten itu kan harus ada standarnya, ya, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, suatu pengumpulan dan penafsiran informasi yang berkesinambungan dalam proses pelatihan agar dapat diambil suatu keputusan. Jadi ketika pelatihan itu meskipun kita itu melakukan observasi gitu ya, ada praktek ya yang terus dilakukan oleh siswa, tetapi kita tetap harus melakukan evaluasi. Itu tetap harus dilakukan meskipun siswa itu sudah melakukan praktek berkali-kali, tetapi kita tetap harus mengambil nilai dari evaluasi itu untuk menentukan kompetensi siswa itu apakah sesuai standar atau belum. Karena kadang ketika praktek itu kita tidak ada standarnya. Jadi karena masih belajar biasanya masih ada itu tadi ya keringanan. Nah itu
kalau proses pelatihan. Tetapi ketika evaluasi berarti kita sudah menetapkan standar. Misalnya kalau melakukan pengelasan itu maksimal berapa jam misalnya. Nah, itu harus dilampaui oleh siswa sehingga kita menyatakan bahwa peserta itu kompeten untuk melakukan praktek tertentu. Melakukan tugas tertentu. Nah, perencanaan penilaian itu sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi rencana penilaian itu ada tujuan dan pedoman. Nah, tujuannya itu rumusannya untuk mengukur kemajuan kompetensi peserta. Kalau pedoman yang berisi prosedur atau langkah-langkah penilaian evaluasi. Ya. Oke. Jadi kalau tujuan itu standarnya, kalau pedoman itu langkah-langkahnya. Untuk melakukan evaluasi itu langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama misalnya menilai persiapan siswa misalnya. Yang kedua menilai proses. Yang ketiga menilai hasil misalnya bisa. Pedoman penjadwalan penilaian peserta pelatihan. Jadi evaluasi itu biasanya include di dalam proses pelatihan. Jadi kita misalnya suatu pelatihan itu berapa JP, misalnya 360 atau 280 JP. Berarti dalam 280 JP itu kita harus per time ya, harus memberikan waktu untuk pelaksanaan evaluasi. Jadi tidak 240 atau 360 itu pure semuanya pelatihan, tidak harus ada evaluasinya. Jadi sebelum UJK. Jadi berbeda dengan UJK ya. Kalau evaluasi itu dilakukan oleh instruktur dalam proses pelatihan. Kalau UJK itu sudah di luar dari pelatihan. Oke, yang kedua mengidentifikasi materi pelatihan dalam silabus untuk mengetahui elemen kompetensi dan muatannya. Ya tentu saja kalau melakukan evaluasi harus sesuai ya dengan silabus. Membuat jadwal penyampaian materi pelatihan. Oke. Jenis-jenis tes di sini ada dua, ada formatif, ada sumatif di dalam proses pelatihan. Biasanya dikenal ada dua jenis ini. Formatif itu berarti berkelanjutan, jadi dia misalnya per unit gitu ya. Evaluasinya per unit misalnya. Kalau sumatif itu hanya di akhir periode pelatihan pembelajaran. Jadi kita bisa dalam satu program pelatihan ada beberapa unit kompetensi. Kita bisa melakukan evaluasi itu per unit kompetensi bisa juga bisa di akhir periode pelatihan. Mungkin kalau untuk teori bisa dilakukan per unit. Tetapi kalau untuk sumatif mungkin di akhir akan lebih kelihatan gitu ya proses evaluasinya, bisa saja. Nah, sekarang metode penilaian. Untuk pengetahuan, berarti untuk teori itu ada tes tertulis, ya, ada tes lisan atau wawancara. Sedangkan praktek itu bisa menggunakan tes simulasi atau aktivitas praktek, dan sikap itu metode penilaiannya observasi. Karena observasi berarti kita juga harus menyiapkan checklist observasi untuk menentukan sikap dari proses penilaian praktek. Menyiapkan materi penilaian, ya, materi penilaian. Jadi melakukan penilaian itu juga ada materinya. Jadi membuat soal misalnya ya, metodenya. Nah itu materi. Yang pertama menetapkan aspek yang dinilai. Yang dinilai itu apa misalnya? Apakah teori plus praktek, prakteknya yang dinilai apa saja? Alat penilaiannya. Yang ketiga menentukan kriteria penilaian. Nah, beberapa contoh tes ya, teori itu banyak sekali. Yang pertama itu adalah benar salah. Jadi di sini fungsinya apa sih kita menggunakan soal benar salah itu untuk mengidentifikasi suatu fakta, definisi, istilah-istilah, prinsip, rumus, dan sejenisnya. Oke. Keunggulannya apa? Yang pertama, penyusun soal dapat memasukkan materi. Yang kedua, pelajaran sebanyak-banyaknya tanpa khawatir akan waktu pengerjaannya, karena peserta kan gampang mengerjakannya, kalau nggak benar ya salah gitu ya. Pilihannya cuma dua. Kekurangannya isi soal terbatas pada fakta atau pengetahuan hafalan yang dangkal. Yang kedua sangat memungkinkan peserta menebak jawaban. Ya jadi
asal-asal nggak usah belajar juga bisa jawab gitu ya. Karena kalau nggak benar ya salah gitu ya. Jadi kemungkinannya ada 2. Rumusan soal pada umumnya kabur. Yang terakhir relatif sulit mengkonstruksinya ya. Saya pribadi juga jarang saya melakukan benar salah. Biasanya saya kalau ini untuk simulasi pemahaman soal saja kalau saya. Nah, ini pedoman mengkonstruksikan soal tes benar salah. Kalaupun memang teman-teman mau menggunakan benar salah ya. Jadi statementnya itu hanya mengandung satu konsep, tidak bisa studi kasus dan lain sebagainya. Soalnya sederhana, terus tidak menggunakan kalimat negatif, jangan menggunakan statement atau pernyataan yang langsung diambil dari buku karena kelihatan sekali ya. Oke, ini contohnya. Nah, menjodohkan atau dalam bahasa Inggrisnya itu test match. Menjodohkan itu fungsinya untuk mengukur pengetahuan tentang informasi faktual yang berdasarkan pada asosiasi sederhana. Yang kedua untuk mengukur pengetahuan tentang gambar dan arti gambar tersebut. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengetahuan tentang pengenalan suatu letak peta, chart, atau diagram. Keunggulannya adalah banyak fakta yang dicakup ya. Pengerjaannya meskipun cukup singkat ya karena sudah tersedia jawabannya. Yang kedua sangat berguna untuk mengukur kemampuan mengasosiasikan sesuatu atau menghubungkan sesuatu. Kekurangannya hanya tepat digunakan jika materi pelajaran yang telah dipelajari cukup luas. Yang kedua, sulit menyusunnya untuk memperoleh keseragaman baik yang dijodohkan maupun jodohnya. Ya. Memang yang susah itu sebenarnya bukan mengerjakan soal, tetapi membuat soal itu yang susah. Nah, bagaimana mengkonstruksikan soal tes menjodohkan? Jadi hendaknya masalah-masalah itu sejenis ya, tidak terlalu mencolok perbedaannya. Jadi tidak mudah ditebak. Yang kedua, usahakan jumlah jawaban lebih banyak daripada soal. Yang ketiga, jangan membuat satu nomor soal matching yang bersambung ke halaman berikutnya agar tidak membingungkan peserta. Oke. Nah, ini yang sering ya, sering kita pakai ya, meskipun membuatnya juga sama susahnya karena di sini kita tidak hanya menghadirkan 2 jawaban, tetapi 4 ya minimal. Kalau 3 kan terlalu gampang, 4 biasanya atau 5. Jadi di sini bisa mengukur berbagai jenis hasil belajar baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Jadi di sini bisa lebih luas pengetahuannya tentang istilah-istilah, fakta-fakta khusus, prinsip-prinsip, metode, dan prosedur. Keunggulannya dapat digunakan untuk mengukur kemampuan mengingat kembali fakta, memahami hubungan 2 hal atau lebih, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip. Mengkoreksinya mudah, ya, jadi bisa dibantu juga oleh siswa. Kekurangan sulit menyusunnya, tidak mudah mencari opsi jawaban yang homogen. Yang kedua, memerlukan waktu relatif lama, terutama jika dituntut kemampuan melakukan pembandingan antar opsi jawaban yang homogen dan menuntut pengertian fundamental. Ya, multiple choice terdiri atas satu pokok masalah. Buatlah soal dengan kalimat yang sederhana dan pendek. Pilihan jawaban option itu singkat ya. Keterangan yang panjang sebaiknya diletakkan pada pernyataan. Setiap option sedapat mungkin punya hubungan gramatikal atau tanda bahasa yang benar dan relevan dengan pernyataan. Sebenarnya soal-soal yang menggunakan semuanya benar, A dan B benar, itu sebenarnya harus dihindari. Tetapi mau gimana ya, kadang kita kalau membuat soal itu sudah mentok ya, jadi nggak ada pilihan lain ya, udah benar semua gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, asal tidak semuanya begitu ya, dari 10 soal semuanya begitu semua, nah itu memang kurang valid. Yang selanjutnya, usahakan agar satu soal tidak tergantung pada soal lain. Yang ketujuh, urutan jawaban yang benar dari seluruh soal agar dibuat tidak teratur untuk menghindari tebakan. Yang kedelapan, setiap soal berisikan pernyataan atau informasi seperlunya sebelum menanyakan jawabannya. Ya sebenarnya intinya semuanya itu kalau membuat soal itu susah daripada mengerjakan, terutama yang ada pilihan-pilihan ya. Mengerjakan itu lebih gampang loh daripada bikinnya. Makanya kalau membuat soal itu
sebenarnya tidak bisa buru-buru ya. Nah, kalau melengkapi begini mungkin lebih mudah ya. Cuman nanti mengoreksinya. Jadi kalau yang tadi yang seperti sudah saya jelaskan tadi ya, benar salah, terus menjodohkan, terus multiple choice itu sebenarnya nanti mengoreksinya mudah. Jadi terukur. Jadi ya pasti kalau jawabannya ya itu. Kalau tidak itu ya salah gitu ya. Jadi kita nanti bisa, kalau misalnya standar siswa itu lulus, nilainya minimal 70 misalnya. Berarti ketika dia tidak mencapai 70, itu memang dia nggak bisa mengerjakan soal itu kan gitu ya. Nah, koreksinya lebih mudah. Jadi meskipun kekurangannya tadi kita, instruktur itu membuat soalnya lebih susah, tetapi ketika mengoreksi lebih mudah. Berbeda dengan yang essay misalnya. Nah, di sini kelompok yang harus ditulis tangannya ya, terutama tulisan tangannya jelek gitu ya, wah udah pusing lah ya. Jadi jatahnya nilainya benar, jadinya jelek, pengurangan karena mempersulit instruktur membaca gitu ya. Tulisannya jelek. Nah di sini melengkapi itu termasuk karena harus menulis ya, cuman dia lebih ringkas. Keunggulannya mudah disusun ya. Kemungkinan untuk menebak jawaban memang kecil. Nah ini scoringnya yang sulit karena kemungkinan jawaban kan bervariasi. Kalau kita tidak menyodorkan pilihan jawaban, berarti kita harus siap menerima jawaban berbagai macam kan gitu ya. Nah itu nanti bisa subjektif. Misalnya kita moodnya lagi bagus, mungkin bisa itu bisa berpikir lebih jauh. Tapi kalau moodnya lagi jelek, itu kayaknya benar tapi kita salahin, bisa jadi ya. Kalau kita ngoreksi itu seperti itu ya. Jadi saya makanya menghindari memang membuat soal yang essay ya, bukan essay ya, teman-temannya yang harus nulis gitu ya, yang kemungkinan jawabannya itu bisa bervariasi, itu saya hindari. Jadi memang lebih enak nantinya itu kita menyuguhkan pilihan jawaban ya, cuma itu tadi ya, mengerjakannya lebih susah membuatnya. Terbatas pada fakta sehingga kurang tepat untuk mengevaluasi perubahan perilaku hasil belajar. Oke. Completion itu statement hanya mengandung satu kemungkinan yang sama ya. Hendaknya tidak menggunakan pernyataan statement langsung diambil dari buku, kelihatan. Titik-titik yang disediakannya sama panjang dan cukup untuk menuliskan jawaban. Jadi misalnya kalau panjang jawabnya pendek ya titik-titiknya pendek, jawabannya panjang ya panjang seharusnya. Oke, nah sekarang ini gampang banget tes essay itu buatnya, tapi koreksinya yang susah ya. Jadi jumlah siswa yang dinilai kecil jumlahnya untuk mengetahui perkembangan untuk mengetahui cara memecahkan persoalan. Nah, memang kalau untuk memecahkan persoalan, maka tes essay ini biasanya akan lebih tepat kalau kita melakukan sama tadi completion itu tes lisan gitu ya. Wawancara. Nah, itu mungkin bisa lebih digali. Keunggulan dan kekurangan. Ya, membuatnya mudah. Uraian jawaban disusun oleh peserta, kemungkinan menebaknya kecil, proses berpikir peserta dapat dilacak dari jawaban-jawabannya. Nah, bisa saja kalau memang kita ingin melihat kemampuan siswa dalam menguasai suatu materi itu bisa kita pilih soal tadi completion ya, melengkapi ataupun tes essay. Nah, biasanya bisa juga sih kita gunakan. Oke. Mampu mengintegrasikan segala yang telah dipelajari. Kekurangannya hanya dapat dikoreksi oleh penyusun soal. Ya, kalau misalnya yang bikin soal kita, yang ngoreksi teman kita, nah itu akan berbeda lagi ya. Subjektivitasnya itu akan muncul. Kurang representatif, tidak mencakup seluruh materi yang dipelajari karena waktunya terbatas. Kemungkinan peserta mengemukakan jawaban yang kurang relevan, jadi sulit mengoreksinya. Jadi paling kita biasanya lebih bermurah hati ketika kita memberikan tes essay ya. Ya udahlah ya dia udah nulis ya kasihan banyak-banyak gitu ya. Padahal dia nulisnya itu padahal nggak nyambung sama sekali gitu ya. Nah itu bisa saja terjadi. Tingkat kebenaran jawabannya subjektif. Oke. Buatlah pedomannya kalau membuat soal tes essay sederhana dan sependek mungkin agar makna soal mudah dipahami oleh peserta. Yang kedua, usahakan satu soal tidak tergantung pada soal lain. Yang ketiga, jika jawaban yang diminta lebih dari satu, tentukan dengan tegas berapa jumlahnya. Jadi misalnya sebutkan, jelaskan
berapa gitu ya, itu jelas berapa 3 atau 4, nah itu dibatasi. Oke, kalau tes praktek jelas semuanya akan melaksanakan tes praktek. Kenapa kita perlu melaksanakan tes praktek? Karena untuk mengukur kemampuan aplikatif ya, penerapan pengetahuan dan praktek ke dalam praktek yang lebih menitik beratkan pada aspek psikomotorik ya. Oke. Keunggulannya di sini kita bisa mengevaluasi keterampilan ya, mengevaluasi keterampilan pekerjaan, proses dan produk, mengintegrasikan teori dan praktek ya. Jadi biasanya kalau dia tidak tahu teorinya ya prakteknya mungkin tidak sempurna, mungkin bisa tetapi tidak maksimal. Yang ketiga tidak memungkinkan terjadinya penyontekan ya. Kalau ngelas nggak bisa nyontek ya, nyontek juga malah hasilnya jelek ya kalau nyontek ya. Oke, kekurangannya memerlukan waktu yang lama dan biaya besar. Tes praktek harus dilakukan secara penuh. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti untuk bahan pelatihan itu bisa direncanakan. Jadi bahannya itu seberapa, kapan untuk pelatihan, kapan untuk evaluasi itu. Nah, itu bisa diperkirakan dari awal pelatihan. Jadi jangan sampai pas mau tes ya ujian evaluasi nggak ada bahan ya. Jadi nanti simulasi aja. Nah, itu kan kurang ini. Oke, kekurangan memerlukan waktu yang ini sudah ya. Oke, selanjutnya pedoman mengkonstruksi soal tes praktek ya. Kemampuan yang dapat diukur dengan evaluasi praktek itu proses kerja dan hasil kerja. Proses kerja, operation plan, langkah kerja, keterampilan menggunakan berat mesin dan peralatan, keselamatan kerja dan kecepatan kerja. Hasil kerja itu bisa berupa spesifikasi fungsi penampilan. Nah, ini bisa kita buat dengan apa? Dengan checklist ya. Checklist proses kerja, checklist hasil kerja itu apa aja isinya. Nah, itu bisa kita buat. Oke. Keunggulan dan kekurangan tes lisan. Oke. Sekarang tes lisan. Tes lisan itu seperti apa? Tes lisan itu dia seperti pertanyaan singkat, tetapi bedanya dia tidak ditulis, tapi langsung kayak wawancara bentuknya. Tapi jawabannya tidak panjang, tetapi cukup singkat gitu ya. Emang biasanya seperti itu. Nah, tes lisan itu tetap satu persatu. Keunggulannya apa? Di sini evaluasi belajar yang mendalam karena dapat diminta argumentasi jika jawaban belum memuaskan. Sangat mungkin untuk melakukan pendalaman baik atas permintaan penguji maupun atas inisiatif peserta. Yang ketiga, tidak memungkinkan terjadinya penyontekan. Yang keempat, tidak khawatir kehabisan tempat untuk menulis. Kekurangannya memerlukan waktu yang lama, subjektif ya. Memungkinkan peserta bersikap mengiyakan saja komentar penguji agar diluluskan dan dapat menyimpang dari ruang lingkupnya. Tapi bisa kita batasi kalau kita melakukan lisan itu harus sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan ya, dan jawabannya ya harus nyambung dengan itu gitu ya, bisa. Nah, pedoman pelaksanaan penilaian peserta pelatihan untuk tes tertulis. Ruang tempat dilangsungkan penilaian peserta pelatihan harusnya tenang ya, terhindar dari gangguan. Kalau kita biasanya kan ya di ruang tempat di mana kelas itu berada ya, tetapi bisa kita setting tenang, tidak ada gangguan. Selanjutnya peserta diingatkan tidak mengerjakan soal ya pasti ya. Jadi kita kasih waktu mengerjakannya bersamaan, selesainya bersamaan gitu ya. Sebelum penilaian berlangsung, pengawas akan memperhatikan secara seksama ya tata tertibnya. Apabila waktu telah habis, maka diperintahkan berhenti. Setelah semua lembar jawaban dikumpulkan, pengawas membuat catatan. Oke, biasanya kalau bersama-sama ya, sendiri pun bisa kita lakukan. Jadi harus membuat suasana evaluasi itu berbeda dengan suasana pelatihan. Kalau tes lisan, suasana tesnya itu juga jadi dipertahankan sebagai suasana penilaian, bukan diskusi ya. Jadi kalau sudah sama instrukturnya itu peserta mungkin sudah biasa ya, sudah berlatih bersama. Nah, itu tetap kita buat suasananya jadi lebih serius. Jadi ya
dia nggak bisa jawab ya kita kejar, jadi tidak dibantu dan lain sebagainya. Penguji atau instruktur agar menciptakan suasana penilaian yang membuat peserta pelatihan nyaman untuk menjawab setiap pertanyaan. Jadi meskipun uji serius tetapi tetap nyaman, jadi tidak tegang atau muka garang gitu ya. Jadi diserem-seremin gitu ya, enggak juga ya. Yang ketiga, jangan ada kecenderungan membantu ya. Dia tidak boleh. Siapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman tes lisan. Laksanakan scoring secara teliti terhadap setiap jawaban peserta pelatihan. Biasanya kita kalau tes lisan itu sama sih seperti kalau kita membuat di uji kompetensi itu ya. Kalau tes lisan itu jawaban peserta itu kita tulis ya. Nah itu sesuai nggak dengan jawaban yang seharusnya. Nah itu seperti itu. Kalau pelaksanaan tes praktek, suasana tes sama ya dipertahankan. Jadi dia biar bisa membedakan ini tuh ujian, tidak hanya praktek biasa. Jadi dia lebih fokus, lebih serius. Setiap peserta memperoleh lembar kerja, peralatan, dan mesin yang digunakan tes praktek dengan kondisi yang sama. Karena waktu merupakan salah satu unsur yang dinilai, maka dipastikan bahwa semua peserta mulai dan berhenti pada waktu yang sama. Nah, ini yang agak susah ya, jangankan evaluasi ya, UJK saja kadang peserta itu tidak bisa ya, karena kemampuan peserta itu bermacam-macam. Nah itu memang bagaimana cara kita sebagai instruktur itu mengkondisikan hal-hal semacam itu. Nah sekarang dalam pembuatan kunci jawaban terutama untuk soal teori. Yang pertama adalah kunci yang berdampingan atau strip case. Jadi ada jawaban yang benar yang ditulis dalam satu kolom lurus dari atas ke bawah. Jadi harus disediakan lembar jawaban yang sama dengan kunci jawaban. Makanya sekarang memang lebih baik itu ketika soal teori itu ada lembar jawaban tersendiri untuk memudahkan pengoreksian. Nah, modelnya seperti ini ya kalau yang sejajar. Ini lembar jawaban, ini kuncinya. Jadi tinggal nyamain sama. Jadi lebih cepat mengoreksinya, gitu ya. Kunci tusukan, pilihan yang benar dari alternatif yang disediakan ditusuk dengan jarum. Tusukan ini akan menembus kunci jawaban yang ada di bawahnya. Apabila pilihan benar, maka lubang yang terjadi pada kunci jawaban akan tepat di tengah lingkaran yang disediakan. Oke, jadi bisa ditusuk ya, mungkin zaman dulu ya. Nah, kunci berjendela. Jadi kuncinya itu dilubangi ya. Bisa dilubangi pakai puntung rokok gitu ya, biasanya bisa seperti itu. Jadi nanti biar memudahkan pengoreksian juga sama. Dilubangi dengan bentuk kotak atau lingkaran ya. Jadi enak ketika mengoreksi itu lembar jawaban peserta langsung ditumpukin saja dengan kunci jawaban, nanti kelihatan yang tidak sesuai dengan lubang jendela itu, maka jawabannya salah gitu ya. Pedoman penilaian scoring tes essay. Tentukan bobot nilai untuk masing-masing soal tes, apakah setiap nomor mempunyai bobot yang sama. Ya, ini untuk essay ya. Tetapkan bagaimana mengatasi faktor-faktor yang tidak relevan, misalnya faktor tulisan. Gunakan metode whole method, yaitu memberi nilai terhadap satu pertanyaan atau soal untuk seluruh peserta sebelum pindah ke nomor soal berikutnya. Evaluasilah setiap jawaban peserta tanpa melihat nama atau identitas, nanti subjektif. Wah ini cantik ini kayaknya. Udahlah saya kasih nilainya lebih ya, cantik karena ya satu-satunya cewek yang ada di kelas las misalnya. Yang selanjutnya nilai yang diperoleh adalah nilai kumulatif dari seluruh soal. Ya, scoring tes essay itu ada metode analisis dan sortir. Nah ini kalau saya lakukan ketika writing ya, kalau dalam bahasa Inggris. Nah, metode analisis dengan menyiapkan sebuah model jawaban yang selanjutnya dianalisis menjadi beberapa step atau elemen yang terpisah. Dan ditetapkan tiap elemennya disediakan skor tertentu. Setelah satu model jawaban tersusun, jawaban setiap peserta pelatihan dibandingkan dengan model jawaban tersebut dan diberikan skor. Analisis kalau sortir, memberikan skor terhadap jawaban-jawaban yang tidak dibagi menjadi elemen, tetapi jawaban peserta pelatihan dibaca secara keseluruhan. Setelah suatu jawaban selesai dibaca, jawaban tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok baik sekali, baik, cukup, sedang, kurang, dan kurang sekali. Setelah selesai baru diberikan skor sesuai dengan kelompok tersebut. Jadi biasanya kalau saya pakai sortir gini ya, dibaca dulu mana yang ini kelompok yang jawabannya benar,
ngawur, nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, kelompok yang benar itu nanti ada grade-nya. Oh, ini coba yang dia apa ya, mendekati benar. Oh, berarti dia grup yang A. Terus dia mungkin setengah dari grup A tadi, oh berarti grup B. Yang ketiga dia jawabnya benar tapi pendek sekali, kurang penjelasan, oh berarti grup C. Nah, nanti kita bisa bikin standar, yang A itu nilainya paling tinggi karena dia mendekati 100, paling tinggi misalnya 95 atau 90. Nanti grup B maksimal berarti 85 misalnya. Yang grup C itu maksimal 80. Nah, itu bisa kita lakukan sortir seperti itu. Membuat keputusan penilaian dan memberikan umpan balik. Pedoman mengolah data dan nilai kemajuan belajar beserta pelatihan, yaitu bisa menggunakan PAP, penilaian acuan patokan, dan penilaian acuan norma. Nah, kita akan memakai PAP. Penilaian acuan patokan itu dia membandingkan hasil belajar individu dengan standar patokan. Misalnya, lulus penugasan kompetensi minimal 75, berarti ketika dia dapat 75 berarti dia lulus. 75 ke bawah berarti dia tidak lulus. Jadi pedomannya bagaimana? Dia bisa menggunakan skala ABCDE. Kalau di BLK Serang dia untuk teknisi yang berdurasi panjang ya, dia ada skala ABCD. Jadi A itu nilainya dari 84 ke atas itu A. B itu dia dari 80 misalnya, saya lupa ya, 80 sampai 83. C itu berarti dia B itu dari 70 misalnya sampai 83. C itu berarti di bawah 70 misalnya gitu ya. Ya, kalau D itu sudah nggak lulus ya. E itu berarti dia udah drop out gitu ya. Nah, skala itu bisa menggunakan ini. Nah, kalau yang PBK itu biasanya menggunakan kompeten dan belum kompeten. Atau skala 0 sampai 4 atau 0 sampai 10. Kalau acuan norma itu hasil belajar individu, hasil belajar kelompok ya, menggunakan statistik, rata-rata simpangan baku, kurva normal. Nah, ini kita tidak pakai. Umpan balik. Jadi umpan balik itu kita memberikan semacam, oh kamu nilainya sekian, terus yang perlu ditingkatkan ini, dan seterusnya. Umpan balik itu bisa lisan, bisa tertulis gitu ya, untuk memperbaiki kesalahan. Fungsinya adalah untuk perbaikan strategi belajar, untuk pengujian pembelajaran, yang ketiga komunikatif pembelajaran, untuk yang keempat motivasi, yang kelima informasi ya. Oke. Jadi penanganan hasil penilaian peserta itu siap, modul evaluasi modul 2. Nah, evaluasi ini dia apakah mengulang, alternatif, atau remedial. Plus itu jika sudah sesuai kriteria, minus jika belum. Jadi kita juga harus memberikan waktu remed ya di dalam proses pelatihan tadi. Jadi berarti yang pertama memperkirakan proses pelatihannya selesainya kapan, evaluasinya kapan, remedialnya kapan. Nah, jadi tidak menambah jam pelatihan. Itu sudah tergabung dalam satu program. Program perbaikan itu memberikan buku-buku, tutorial, kerja kelompok, pengajaran berprogram, reteaching, penggunaan lembar kerja, penggunaan alat bantu mengajar dengan audio visual, permainan game, permainan kartu. Jadi biasanya ada ya siswa itu nanti yang benar-benar dia itu dievaluasi itu nggak bisa atau jelek. Tapi padahal dia itu sebenarnya rajin misalnya. Nah, berarti kita bisa kasih kesempatan untuk remedial apa yang sesuai dengan siswa itu, nanti kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Seperti itu ya. Program pengayaan, menerapkan hasil belajar ke situasi baru, aplikasi lanjut tentang pokok bahasan yang telah diajarkan. Yang ketiga, melatih cara berpikir untuk mencapai tingkat lebih tinggi. Yang keempat, menelaah lanjut aspek-aspek yang lebih kompleks. Jadi program pengayaan ini mungkin bisa kita lakukan setelah evaluasi tadi ya. Jadi sudah udah praktek, udah evaluasi, tapi masih hasilnya itu tidak sesuai standar. Itu bisa kita lakukan program pengayaan. Gitu ya.
kesesatan. Jadi maksudnya di sini adalah kesalahan pada scoring, ya. Kenapa bisa terjadi kesesatan? Skor yang diperoleh memberikan gambaran yang berbeda apabila dibandingkan dengan perolehan skor sebelumnya. Yang kedua, distribusi skor yang diperoleh menyimpang dari distribusi normal. Misalnya, semua peserta mendapatkan skor yang tinggi atau sebaliknya. Jadi, mungkin soalnya terlalu mudah atau terlalu sulit ya, atau ketika evaluasi ditinggal sama instrukturnya ya, bisa jadi ya. Jadi kalau evaluasi ya ditungguin. Jadi biar hasilnya itu sesuai. Sumber kesesatan itu bisa yang pertama kurang sempurnanya alat evaluasi, tidak valid. Yang kedua kurang sempurnanya prosedur. Jadi pengawasan yang longgar tadi ya, ruang kurang kondusif. Yang ketiga kurang telitinya pencatatan atau penghitungan skor. Prosedur mencari validitas alat evaluasi. Nah, disinilah nanti yang akan menjadi tugas teman-teman. Bagaimana biar evaluasi itu berjalan lancar. Ya memang kalau masalah pengawasan nanti di dalam secara teknis ya, di sini kita akan merencanakan evaluasi agar perangkat uji atau alat tes yang kita gunakan itu mempunyai validitas yang tinggi. Jadi yang pertama memeriksa alat evaluasinya, yang kedua memeriksa kejelasan soal-soal, yang ketiga memeriksa kesesuaian dan keseimbangan antara soal dengan materi ya. Jadi soalnya jangan sampai soalnya apa, materinya apa, berbeda. Yang keempat menyiapkan grup peserta pelatihan, berikan soal-soal tes untuk dikerjakan secara individu. Yang keenam, dari pengerjaan soal-soal tersebut kelompokkan peserta pelatihan jadi kelompok yang baik, yang kurang. Terus nanti buat tabel, buat diagram validitas, dan masukkan hasil presentasi dari kedua kelompok pada diagram validitas. Oke. Nah, saya akan langsung share penjelasan tugasnya. Jadi di sini saya jelaskan dulu tugas dari unit ini adalah teman-teman itu memberikan data data tentang validitas soal yang sudah kita buat. Nah, seperti apa? Coba kita lihat. Mungkin ada pertanyaan dulu atau belum ya? Belum ya? Karena tadi masih teoritis sekali. Nah, sekarang nanti boleh sambil bertanya, ini sambil saya menjelaskan tugasnya. Jadi, menilai kemajuan peserta ya secara individu di sini adalah kita lebih membuktikan validitas perangkat evaluasi yang kita buat. Jadi, saya jelaskan dulu template atau format dari tugas ini ya. Jadi yang pertama, tabel pertama adalah tabel siswa. Ini ya, ini judulnya sama lah ya, ini pelatihannya apa ya, programnya ya. Unit kompetensinya apa. Terus ini judul tabelnya adalah daftar hasil pengerjaan tes dan skor peserta pelatihan ya. Soal teori di sini. Soalnya teori pasti. Nah, di sini nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 25 ini adalah jumlah soal. Ya. Dan yang di checklist itu adalah jawaban yang benar. Jadi di sini kita sajikan data, kita punya peserta 14. Jumlah soal yang akan kita validasi itu ada 25 soal gitu ya dalam satu unit kompetensi ini. Nah, ini menandakan dia
benar. Jadi misalnya Didi Suhaidi berarti 25 soal benar. Sedangkan Sri Mulyani di sini ini ada beberapa soal yang salah. Begitu ya. Nah, di sini skornya kita skor. Kalau benar semua berarti kan 100 ya. Nah, ini ada rumusnya. Sudah ada rumusnya. 100 itu dia dari ini C14 sampai AA14 di sini dibagi 0,25 maka dia bisa dapat 100. Ya, ini rumusnya sama semua. Nah, ketika mendapatkan skor di sini catatannya kalau kurang dari 60 berarti lebih dari sama dengan 60 berarti dia baik. Maka ambang batasnya di sini dia baik. Sedangkan di bawah 60 berarti dia kurang. Begitu ya. Nah, jadi di sini nanti tabel pertama ini adalah dasar dari tabel selanjutnya untuk menentukan peserta yang baik dan kurang baik hasilnya. Sampai sini kira-kira sudah jelas? Untuk tabel 1? Jelas ya? Oke? Yes, Bu. Oke. Siang-siang jadi ngantuk ya, maaf ya. Oke. Nah, sekarang tabel yang kedua. Nah, disinilah di sini daftar pengelompokan dan presentase hasil pengerjaan soal. Nah, dari sini kita buat 2 kelompok. Ada kelompok peserta pelatihan yang baik dan kelompok peserta pelatihan yang kurang. Ya. Ini adalah nomor soalnya 1 sampai 25. Oke. Nah, jumlah peserta yang menjawab benar itu kita dapat dari yang pertama yang baik dulu. Jadi ini kok bisa nomor soal 1 itu ada 9, itu dapatnya dari mana? Nomor 1 kan? Ada 9 yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena yang baik, batas yang baik ini ya. Jadi ada 9 orang yang menjawab benar nomor 1. Persennya di sini sudah ada rumusnya. Angka dibagi jumlah siswa baik kali 100. Jumlah siswa baik itu ada 11. Ya, kita lihat di sini. Siswa baik ada 11. Begitu ya. Jumlah yang benar dari nomor 1 ada 9. Maka 9 dibagi 11 kali 100%, maka dapatlah 81,82%. Begitu juga selanjutnya. Nah, kelompok yang kurang baik sama. Kita kelompokkan yang menjawab benar nomor 1, itu kelompok kurang baik ada 2. Sri Mulyani sama Yeni. Jadi di sini rumusnya sama. Angka 2 ya, berarti 2 dibagi 3. Karena total siswa yang kurang baik ada 3. Maka diperolehlah 66,67%. Nah, jumlahnya ditotalkan 11 ya, 9 tambah 2. Ini jumlah dibagi jumlah siswa H12. H12 di sini adalah dibagi 11 plus 3 itu maksudnya adalah keseluruhan siswa ya. Jadi jumlah ini per jumlah siswa secara keseluruhan, berarti yang baik sama yang kurang baik kali 100%. Gitu ya. Makanya di sini 11 plus 3 itu maksudnya 11 baik, 3 yang kurang baik. Sampai sini jelas? Jelas ya? Halo? Halo? Ini pada diam tidur loh. Tabel 2 jelas, Bu. Tabel 2 jelas, Bu. Tabel 2 jelas sampai tabel 2 ya. Oke. Nah, grup ini, grafik ini sudah ada. Jadi nanti teman-teman tinggal
mengisi yang kuning-kuning ini Izin, ya. Bu, bisa digedein nggak, Bu? Kenapa? Bisa zoom-nya bisa lebih gede nggak, Bu? Zoom-nya lebih gede. Oh, yang tulisan ini. Maksudnya, Oh, maksudnya, ya, oke, gini ya. Oke. oh ya, Oke. makasih, Bu. Ya. Nah, diagram validitas di sini ini nanti teman-teman akan masing-masing akan berbeda ini ya, yang saya kuning-kuning ini. Kalau ininya sama. 0 sampai 100 ini grup yang baik, 0 sampai 100 grup yang kurang baik. Di sini ada tepat, sedang. Jadi kalau dia masuk garis ini, maka dia tepat. Kalau masuk garis ini berarti sedang. Kalau dia masuk ke sini, area ini berarti dia terlalu sulit. Area sini berarti dia tidak tepat. Kalau area sebelah sini terlalu mudah. Nah, kita lihat soal nomor misalnya 24. Nah, kita cek di tabel 2. Soal nomor 24 di sini dia persenannya ya. Persenannya adalah 100% untuk peserta yang baik. Kita lihat peserta yang baik 100%, maka dia di sini ya. Terus kurang baiknya dia 0. Maka dia di sini. Maka dia termasuk yang tepat. Bedanya apa dengan soal nomor 2? Kita lihat soal nomor 2. Nomor 2 di sini 100%, sedangkan untuk yang kurang baik 33,33%. Di sini 100, 30% di sini untuk kurang baik, maka dia di sini. Maka kategori soal nomor 2 itu adalah sedang. Ya. Sedangkan misalnya nomor 15. Soal nomor 15 di sini peserta yang baik hanya 63,64%, berarti dia hanya di sini. Sedangkan untuk peserta grup yang kurang itu dia 66,67%. Oh, maka dia masuk yang tidak tepat. Nah, di sini yang kita masukkan tidak semua soal ya, tetapi yang mewakili yang persenannya sama. Kita ambil dari sini rata-rata di sini. Oh, ini 66 sama kan ya, ini sama ini berarti cukup mewakili 15 saja, 16 tidak usah. 78, yang 78 berarti misalnya cuma nomor 3, yang lainnya tidak gitu ya. Itu untuk diagram validitas. Sampai sini ada pertanyaan? Izin, Bu. Ya. Ini dari apa? Kita bisa melihat validitas soalnya, Bu ya. Nah, ini apakah kita harus membuat soal yang bervariasi seperti ini, Bu, dari yang tepat sampai yang tidak tepat, atau memang perlu kedepannya kita perlu ada perbaiki untuk biar menuju ke yang tepat semua, Bu? Sebenarnya tidak perlu disesuaikan semuanya tepat, itu tidak sih. Jadi kita bisa karena ini juga kan faktornya itu sebenarnya tidak hanya dari materi sendiri ya, dari peserta juga kan bisa ya. Tetapi minimal dengan hasil simulasi ini kita tuh bisa tahu, oh berarti soal seperti ini ya, ini bisalah kita berikan. Jadi nggak harus semua soal itu harus tepat kan, nggak juga ya. Nanti malah nggak variatif kan ada kan kita juga nggak bisa ya mengukur saya tuh misalnya buat 10 soal itu ini harus tepat semua, itu juga kan tidak bisa. Jadi kita cuma memvaliditas, oh soal ini nanti valid nggak sih saya pakai untuk pelatihan. Nah itu aja sih. Jadi nanti kita bisa milih, misalnya nanti sudah buat sekian soal, oh ini ternyata yang terlalu mudah dari 10 soal ini terlalu banyak, oh berarti yang terlalu mudah ini nanti saya ganti ke soal lain gitu saja sih. Jadi tidak harus semuanya tepat, itu tidak. Jadi misalnya kayak ini kan juga ada juga yang tidak tepat, ada yang terlalu mudah, itu tidak masalah. Begitu ya. Cukup jelas, Mas Beben? Jelas ya? Oke. Ya, jadi ini
tidak harus semuanya itu tepat gitu, tidak harus. Karena kita juga tidak bisa mengukur saya ini tepat nggak ya, itu kan harus dilihat dari hasil uji coba kan ya, harus diuji coba dulu kan. Jadi misalnya nanti nih teman-teman buat soal, diuji cobakan ke siswa. Diuji cobakan ke siswa. Ternyata banyak yang bagus gitu ya. Oh ya, berarti mungkin ada yang terlalu mudah, tidak tepat, tapi persentasenya masih sedikit ya tidak masalah. Tapi di kita kasih ke peserta berikutnya kok banyak yang jelek. Nah, kemungkinan bisa saja pesertanya kan terlalu susah untuk soal kita. Nah, berarti tadi sudah punya soal tipe A, berarti kita punya tipe B gitu. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Oh, ini siswanya kok kayaknya mampu nih, saya kasih A. Berarti tidak apa-apa dikasih A. Yang peserta lanjutnya lagi kayaknya kalau A terlalu susah, oh berarti saya kasih tipe soal B gitu, tidak masalah. Ya, jadi itu untuk mengecek validitas. Oke, nah sekarang untuk ranking. Ya, untuk ranking. Nah, ranking di sini ranking ganjil, ranking genap. Maksudnya bagaimana? Jadi ini ganjil itu maksudnya soalnya ya, soal ganjil. Tadi kan udah ada ya, sebenarnya sama kayak tabel 1, cuman kalau ini kita klasifikasikan khusus soal ganjil. Ini soal ganjil dia ada berapa yang benar gitu ya. Kalau ini untuk Didi soal ganjilnya dia benar 13 karena dia benar semua kan, maka ranking 1. Selanjutnya nah ini akan menurun. Begitu juga dengan ranking genap. Ya sama ya. Di sini jumlah genapnya ada 12, ranking 1 dan selanjutnya. Kali ini jelas ya karena dia sama kayak ini. Cuma bedanya dia diklasifikasikan nomor ganjil. Ini genap, paham ya? Nah, sekarang di sini. Oke. Nah, ini sebelum kita ke angka ini ya, rumus ini memang sudah ada yang saya merah-merah ini ya. Jadi rumus ini sudah ditetapkan. Jadi D, P di sini sampai 1 min 6 sum D kuadrat per N kuadrat min 1 itu memang sudah rumus. Ya, rumus untuk menentukan validasi soal. Bahwa soal itu validitasnya tinggi nggak, tinggi atau tidak. Kalau dia tinggi berarti materinya dipercaya untuk diberikan kepada siswa. Tapi kalau dia kurang dari 0,5 maka dia belum dapat dipercaya untuk menjadi soal evaluasi. Nah, itu ini ya perolehan angkanya itu artinya seperti itu. Nah, sebelum ke sini kita akan memperoleh angka 0,9 itu dari mana? Nah, tadi pertanyaan tabel yang kelima ini ada pertanyaan ganjil, pertanyaan nomor genap, jumlahnya berapa, ranking gitu ya. Nah, ini direkap. Pertanyaan nomor ganjil dari sini 13 dimasukkan semuanya sama rankingnya. Terus di sini ya. Terus ini nomor genap rankingnya. D itu dia dari D12 berarti di sini ya dari ini minus F12. Nah, itu juga sudah rumus, maka akan diperoleh D. Ya. Diperoleh D di sini. Nah, D-nya ini kalau dikuadratkan maka akan diperoleh nilai 43 di sini total dari semua soal dan semua siswa. Maka baru angka-angka D-nya itu dimasukkan ke sini. 6 kali 43 dari sini 14. 14-nya siapa tadi? 14-nya itu adalah jumlah siswa. N itu jumlah siswanya. 14 kuadrat minus 1 diperolehlah D
D-nya itu 0,90. Oh, berarti soal dari 25 soal itu validitasnya, tingkat kepercayaannya untuk penilaian itu tinggi. Nah, di situ bisa kita simpulkan soalnya itu berarti layak nggak sih untuk dijadikan materi evaluasi. Nah, nanti di sini teman-teman, saya sih mintanya karena ini waktu kita panjang ya, yang penting teman-teman sudah paham bagaimana cara memvalidasi soal. Nah, ini nanti teman-teman yang penting ada paham gitu ya. Nah, saya pengen teman-teman juga melakukan uji soal antar teman tadi ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menyusun soal, mungkin soalnya tidak harus dibuat semua ya. Ada juga yang misalnya ngambil dari sumber-sumber lain, nggak apa-apa. Itu kita tentukan saja biar tidak terlalu banyak ya. Jadi ada 10 soal. 10 soal. Jadi saya oke, jadi teman-teman membuat 2 di sini. Untuk tugas itu ya. Tugas yang pertama tabel tadi, tabel perkiraan. Nah, itu yang dibuat yang dikumpulkan ini, dikumpulkan sebelum berangkat atau bebarengan dengan yang bebarengan dengan tugas yang lain. Jadi tabel perkiraan ini jadi datanya itu ngarang gitu ya. Teman-teman datanya ngarang. Jadi misalnya beda-beda dikit dengan contoh, dibedain. Itu untuk biar paham saja memasukkan bagaimana cara memvalidasi soal itu. Nah, jadi tabel perkiraan itu yang diupload tugasnya minggu ini gitu ya. Nah, ya formatnya kan pakai itu template ya. Nah, yang kedua itu tabel uji coba beneran. Tabel uji coba. Nah, di sini teman-teman nanti bisa menyusun kalau 1 unit terlalu sempit ya. Kalau bisa sih 1 unit aja gitu ya, 10 soal gitu ya. 10 soal itu nanti bisa bikin sendiri, ada yang mungkin dari sumber lain itu kira-kira biar tahu nanti valid nggak sih soal itu kalau dipakai untuk soal evaluasi. Nah, jadi di sini teman-teman harus melakukan uji coba dulu 10 soal untuk mendapatkan data tadi gitu ya. Nah, itu nanti bisa diuji cobakan ke teman-teman yang lain bisa. Jadi saling aja boleh. Ya, jadi kalau ke peserta kan mungkin agak susah ya. Ya, tapi kalau ada yang mau ke peserta ya silakan ya, tetapi lebih enak itu ke sesama peserta nih. Jadi biar tahu valid nggak sih soal saya ini ya. Nah, nanti teman-teman akan dapat data yang nyata bahwa soal yang dibuat oleh teman-teman itu layak nggak sih nanti untuk dipakai evaluasi. Gitu ya. Jadi untuk yang minggu ini datanya ngarang ya. Nah, untuk yang nanti juga biar teman-teman juga bisa membuat soal ya, itu diuji cobakan ke sesama peserta. Nanti bisa pakai Google Form atau apa gitu kan bisa ya. Jadi cepat kan nanti nilainya. Jadi soalnya yang gampang buatnya aja, bukan gampang buat ya, gampang ya mana aja sih terserah. Menurut teman-teman mau yang mana kan tadi macam-macam ya. Ada pilihan ganda, ada apa segala macam itu kan hak teman-teman semua, lebih cocok mau pakai yang apa, mau subjektif, mau enggak ya silakan saja karena nanti menentukan bagaimana teman-teman waktu pelaksanaan pelatihan itu evaluasinya seperti apa. Ya, gitu ya. Jadi ini cuma yang kita validasi adalah soal teori karena memang yang kadang-kadang kalau soal praktek itu biasanya memang pasti valid lah ya karena jelas langsung praktek. Tapi kalau untuk soal teori, nah ini perlu kita ini sebenarnya soal ini enggak sih apa? Sebentar. Sebenarnya soalnya valid atau enggak. Nah, gitu ya.
Jadi untuk tugas yang ini ada yang masih bingung? Kok kayaknya berat banget sih, kayak saya memberikan beban yang berat ya. Enggak kan? Gimana, ada pertanyaan enggak? Mau nanya Bu untuk Boleh. tugas 1 sama 2. Soalnya boleh sama Ibu. Enggak, kalau yang tugas 1 tuh teman-teman yang penting paham membuat tabel ini tadi loh. Nggak Oh, usah yang tadi pakai ngarang itu Ibu soal, ya. ngarang, iya. Jadi kalau yang bentar. Kalau yang ini kan ngarang tadi ya, yang perkiraan itu berarti ngarang. Jadi misalnya namanya siapa aja, jumlah soalnya mau sama tapi datanya dibuat beda. Jadi nanti biar diagramnya itu sedikit berbeda. Itu untuk pemahaman teman-teman membuat tabel ini gitu ya. Karena sekarang kan kita teori dulu nih. Nah, nanti yang kedua teman-teman buat uji cobanya. Itu juga biar nggak terlalu berat. Kemarin kan udah punya soal tuh. 5 ya. 5 itu ya. Nah, itu tinggal nambah 5 lagi. Nanti buat uji coba, biar diuji coba soal yang teman-teman buat itu valid nggak sih gitu. Misalnya kalau ketemunya nggak valid ya nggak apa-apa, nggak usah diganti soalnya ya. Karena kita hanya cuma data aja. Nanti kalau ada yang nggak valid kan gantinya nanti aja. Jadi misalnya kalau ketemunya ternyata nggak valid ya ya nggak apa-apa. Misalnya kurang dari 0,5 gitu ya nggak apa-apa. Karena yang kita butuhkan itu data sebenarnya. Jadi biar teman-teman punya gambaran, oh soal saya itu berarti nanti ada yang harus diganti. Itu aja sih. Gitu ya. Jelas ya, oke. Sip. Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup ya? Gimana Mas Burhan? Kayaknya mau nanya. Cukup, Bu. Oh, cukup. Oke, gitu ya. Jadi nanti dikasih apa namanya judul filenya ini kan menilai ini ya, menilai kemajuan boleh 1, 2 gitu ya, atau dikasih keterangan aja lah perkiraan uji coba gitu ya, perkiraan menilai terus uji coba gitu ya. Jadi di filenya ini ada kata perkiraan sama uji cobanya. Sekarang yang dipikirkan perkiraan aja dulu gitu ya. Yang uji cobanya nanti menyusul lah ya, boleh. Sambil dipikir-pikir dulu nanti. Boleh lah menyusul nanti kalau kita ketemu offline. Kan mungkin harus perlu bertapa dulu untuk buat soal gitu ya kali ya. Yang ini dulu yang penting udah paham ada tabel perkiraannya. Begitu ya? Jelas ya? Insya Allah Bu, nanti bertapa malam Jumat. Bertapa malam Jumat. Sambil wiridan. Wiridan ya. Iya, jadi kalau teman-teman baca modul itu memang sebenarnya menilai kemajuan peserta itu ada tahapan selanjutnya, tetapi kita cukup karena dengan memvalidasi soal aja sudah cukup berat lah ya. Jadi kita sampai situ, tapi selanjutnya itu memang ada sebenarnya. Cuman yang penting teman-teman nanti bisa tahu, oh soal itu perlu juga penilaian agar itu tuh layak atau tidak sih dipakai untuk siswa, terlalu susah atau terlalu sulit, terlalu mudah gitu ya. Oke. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti cukup ya. Mumpung belum asar. Oke, boleh. Saya sebelum kita akhiri, saya screenshot dulu, nanti lupa takutnya. Oke.
Minimal linknya semuanya harus sudah ini ya, sudah harus dikumpulkan ya. Yang belum-belum itu terutama. Nah, nanti dilengkapi sambil jalan. Tapi minimal tadi saya harap sudah memutuskan ya unit kompetensi dan materi yang akan diambil. Oke, saya ambil fotonya. Silakan bersiap. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Sebentar, saya paste dulu. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf ya siang-siang karena ngantuk ya. Insya Allah semoga tugas-tugasnya pada selesai, tidak ada halangan. Begitu juga untuk kegiatan selanjutnya luringnya. Semoga dapat informasi yang jelas dan tidak membingungkan. Lancar semuanya, sehat semuanya sampai akhir Dikdas ya. Oke. Silakan Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu. Ya. Dengan berakhirnya materi kita yang terakhir itu menilai kemajuan kompetensi peserta, maka berakhir metodologi hari ini tanggal 29 Juli 2021. Semoga apa yang kita dapatkan selama kita menerima materi insya Allah berguna bagi kita, dan semoga kita dapat ke Serang sama-sama. Amin. Amin. Dan mari kita mulai, mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga semuanya. Selamat sore. Oke Bu. Ya, izin N ya. Maaf Bu Tia. Iya. Jadi hari ini terakhir ya Bu dari tim metodologi. Iya. Atau besok mau online lagi? Karena materinya sudah. Kan kasihan itu yang mau ke Makassar nanti pas di jalan ya. Jadi biar waktunya untuk ini kalau memang mau diskusi nggak apa-apa WA atau Japri kayak biasa boleh gitu ya. Gitu aja. Karena sudah jelas kan, tinggal mengerjakannya saja sebenarnya. Nah, tinggalnya ini Bu. Tinggalnya itu ya ketinggalan. Oke begitu ya. Terima kasih Bu Tia. Ya sama-sama. Izin N ya. Ya.